Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita baru saja melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Dan alhamdulillah orang-orang yang sholat itu adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang-orang yang sholat itu pasti dia akan mendapatkan kesehatan yang luar biasa, karena dalam sebuah buku yang disebutkan menyingkap rahasia gerakan-gerakan sholat, ternyata ketika kita melakukan gerakan-gerakan sholat, kita bukan hanya sekedar melakukan fardu sebagaimana yang sudah diajarkan, tapi juga ternyata ada manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita melakukannya. Bukan cuma dari gerakannya aja, dari wuduk juga begitu. Kalau hari ini kita diperintahkan atau dianjurkan untuk memperbanyak cuci tangan. Sebetulnya seorang muslim itu tidak usah lagi bingung, karena ketika wuduk saja kita berkali-kali cuci tangan. Pernah menghitung ketika wuduk, sekali wuduk berapa kali cuci tangan? Pernah hitung nggak? Ayo, berapa kali? Kalau cuma 3 kali berarti nggak sah wuduknya. Karena anggota wuduk itu ada 8. Setiap anggota wuduk itu 3 kali kita pakai tangan, cuci tangan. Yang pertama cuci tangan 3 kali. Yang kedua kumur-kumur, juga pakai tangan kan? Yang ketiga ketika masukkan air ke dalam hidung, pakai tangan nggak? Pakai. Saya belum pernah tengok orang wuduk itu dia buka keran, dia colok hidungnya langsung gitu. Jadi kalau muka juga pakai tangan, tangan pakai tangan, kepala juga pakai tangan, telinga juga pakai tangan, kaki juga pakai tangan. 1 kali wuduk kita 24 kali cuci tangan. 1 hari paling minimal kita 5 kali wuduk. Berarti 24 kali 5, 120 kali kita cuci tangan. Itu belum tambah lagi dengan duha, belum lagi ditambah dengan tahajud, ditambah lagi dengan kebiasaan atau mengikuti sunnah Nabi, kalau mau tidur disuruh berwuduk. Makanya orang yang paling banyak cuci tangan itu adalah seorang muslim. Cuman kita nggak pernah tahu, sehingga ketika ditanyakan Allah untuk apa cuci tangan, padahal tanpa sadar kita sudah melakukannya berkali-kali, bahkan bukan sekali 2 kali tapi ratusan kali. Nah, oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa seorang muslim itu ketika melaksanakan sholat dia sudah ada ketenangan, karena dia sudah yakin pasti bersih. Ini baru bersihkan diri. Bersihkan harta bukan dengan wudu. Mana ada bersihkan harta dengan wudu? Bersihkan harta dengan cara yang lain. Ini masih bersihkan diri dulu. Nah, konon lagi kita melakukannya di bulan Ramadan. Ramadan kata Nabi, summu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan mendapatkan sehat. Selama puasanya seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah. Nabi itu sahurnya makan kurma, bukan nasi 2 piring. Kita nasi 2 piring karbohidrat. Karbohidrat kalau masuk dalam tubuh itu energi yang ada di tubuh habis untuk mengolah makanan tadi untuk menjadi energi. Jadi habis tenaga kita. Makanya kenapa di bulan Ramadan sholat zuhur, habis sholat zuhur bawaan kita ngantuk. Nah, ini pasti ada yang diantara ini habis sholat langsung masuk ke dalam ruangan tidur dia nih. Orang yang tidur siang-siang di bulan Ramadan gini, ini pasti 2 piring sahurnya nih. Nasinya. Nabi 7 butir. Saya alhamdulillah sudah mempraktekkan sahur tadi, dari mulai hari pertama itu saya tidak makan nasi, 7 butir kurma. Jadi cobalah 3 butir, nggak cukup 5, masih kurang 7, nggak kenyang, sekilo. Kalau sekilo juga nggak kenyang kelewatan, itu berarti perutnya yang bermasalah. Ya kan, bukan kurmanya, perutnya. Ada juga yang mengatakan, saya Ustadz kalau makan kurma nggak gitu suka, karena nggak manis, keras. Kurma murah dia beli, apa nggak manis? Belilah yang mahal dikit. Ya kan, minimal ya sukari itu minimal. Ya kan, setengah kilonya 35.000, sekilonya 75.000, 70.000. Itu udah memadai. Kalau kepingin lagi beli yang ajwa, setengah kilo 135.000. Cuman habis gaji sebulan untuk makan kurma aja. Tapi sehat. Karena kandungan kurma, 7 butir kurma itu lebih lengkap daripada 4 sehat 5 sempurna.
Dulu 4 sehat 5 sempurna, 1 piring nasi, ada sayur mayur, ada buah, ada lauk pauk, dulu susu ditambah. Sekarang susu ternyata tidak bagian daripada sehat, karena tidak semuanya itu kandungannya susu, tapi gula. Diganti dengan air putih. Nah kalau kita ternyata nggak cukup dengan 4 sehat 5 sempurna, kita 4 sehat 5 kenyang. Makanya kalau nggak kenyang namanya nggak sahur. Buka puasa juga begitu. Nabi buka puasanya coba apa? Kurma. Kita kalau nggak kena yang dingin, nggak enak. Sehingga mengatakan bulan Ramadan kenapa banyak orang sakit? Bukan sakit sebetulnya, tapi memang dia cari sakit. Buka puasa kalau pakai air dingin memang enak di tenggorokan, tapi tidak enak di tubuh kita, tidak enak di badan kita. Akhirnya kita tidak bisa melaksanakan sholat karena banyak yang sakit, yang batuk. Yang batuk pasti nggak mau pergi ke masjid. Kalau ditanya kenapa, alah batuk, malas. Alah cuma batuk aja, batuknya juga berisi, agak berdahak, kan lebih nggak enak lagi. Ini bulan Ramadan kali ini sama dengan Ramadan tahun lalu, agak-agak ada bau-bau kopitnya, sehingga orang banyak kali curiga. Kalau dulu kalau ada imam bacanya panjang, ada makmum yang batuk, imam tunggu sekali lagi. Kalau masih batuk juga ruku dia, karena berarti udah panjang nih. Kalau sekarang enggak, imam tunggu sekali lagi. Begitu lari imam, corona nih kayaknya nih. Mana lingke ini sekarang zonanya merah lagi kan? Udah tambah takut lagi. Tapi insya Allah bulan Ramadan, alhamdulillah kita akan diberikan kesehatan-kesehatan, karena Nabi yang mengatakan summu tasihu, berpuasalah kamu karena maka kamu akan mendapatkan kesehatan yang luar biasa. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengajarkan banyak hal kepada kita, sehingga dalam melakukan aktivitasnya kita dimudahkan, sehingga dalam melakukan aktivitasnya kita tidak lagi bersusah payah, tinggal melihat apa yang sudah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Jamaah sholat zuhur yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara masalah sedekah, bagi orang yang sudah terbiasa sedekah itu mudah, tapi bagi yang nggak pernah itu susahnya bukan main. Dalam segala hal ibadah itu mudah bagi yang terbiasa. Sebelum sampai pada faktor terbiasa, kita harus paksa dulu. Ini Ramadan ini bulan pemaksaan. Paksakan untuk bisa sholat sunat, paksakan untuk bisa sedekah, paksakan untuk bisa tilawah Quran, paksakan untuk bisa berbagi. Karena sekarang coba tengok, kenapa orang rata-rata mau berbagi takjil? Karena memang ini kesempatan bulan Ramadan. Bahkan kalau di Arab itu, di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi, orang-orang kaya itu berlomba untuk bersedekah. Dengan cara bagaimana? Membagikan makanan berbuka. Bukan mereka dermawan, enggak. Mereka satu yang dia cari. Nabi mengatakan orang yang menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Pahala orang itu tidak berkurang. Cara untuk mendapatkan pahala yang begitu banyak adalah dengan berbagi makanan. Bulan Ramadan itu coba tengok, tabung-tabung amal itu ketika diumumkan rata-rata satu hari itu satu malam tuh bisa 1 juta, 2 juta, tergantung masjidnya. Padahal biasanya habis Isya paling dapat 200.000, tapi di bulan Ramadan kenapa? Karena keinginan orang, ya kan, animo orang, semangat orang untuk bersedekah itu luar biasa. Dan saya sering perhatikan, saya tengok mulut tabung amal di bulan Ramadan itu lebih lebar daripada tabung amal biasanya, saya tengok. Kenapa? Karena orang beranggapan nih pasti pakai amplop pada nyumbangnya. Biasanya kan cuman 10.000 taruh. Ini orang kita nggak ingin terlihat ria. Jadi tingkat zuhudnya sangat tinggi. Orang kita lebih suka menabung tuh pakai amplop. Karena nggak khawatir. Ada juga yang zuhudnya masih rendah, itu dia tutup. Dan saya tengok, perhatikan yang tutup tuh 1.000, saya tengok cuman, makanya ditutup. Karena kalau yang 100.000 setengah nggak tutup, mana dipegangnya? Mana celengan mana? Ini pegangnya nih. Kalau yang 1.000 ditutupnya, udah ditutup bunyi pula tuh gedebur punya uang logam. Nggak usah ditutup-tutup. Kalau kepingin takut ditengok, pakai amplop. Kalau cuman berbagi makanan itu mudah, sekarang ternyata bukan bagi makanan yang mudah. Kapal selam mau dibeli. Mana Jogokarian itu, masih Jogokarian. Ya kan, Senin mereka mulai, Selasa sudah terkumpul duit 350 juta satu hari. Masjid Jogokarian, Masjid Raya Baitur Rahman, saya nggak tahu bisa nggak atau terkumpul duit. Tapi kayaknya orang Aceh bisa. Pesawat aja bisa dibeli 2. Ya kan, emas aja bisa disumbang tuh di atas Monas. Jangan main-main sama orang Aceh. Cuman belum dibuka. Kalau dibuka mungkin baru nih. Ini biar kasih orang Jogja dulu. Tapi kalau orang Jogja nggak sempat, nggak sanggup, kasih orang Aceh, insya Allah. Kalau nggak ada ya hilang, itu aja maksudnya. Nah,
keinginan untuk bersedekah luar biasa. Makanya hari ini coba tengok, rata-rata itu banyak lembaga yang bagi-bagi takjil, ya kan, ngantar kue ke masjid. Kita paling minimal kan adalah bersedekah di bulan Ramadan itu paling kecilnya apa? Di kampung itu kan Kepler tuh udah kasih kupon. Tolong ini nanti bawa kue sama air. Orang yang hatinya ikhlas itu langsung dia bilang tuh, suami istri itu rapat, "Dek, ini bawa ke masjid jangan sampai yang jelek, malu kita." Apa kita beli ya? Cari kue yang mahal, yang segar. Kayaknya kue paya itu ada buah-buahannya, ada agar-agarnya, itu kayaknya segar. Udah beli 5.000 tapi satu ya, nggak apa-apa. Beli berapa ya? 100 biji. Untuk apa banyak-banyak kali? Belum tentu dimakan. Nggak usah pikirkan belum tentu dimakan. Beli aja banyak-banyak. Itu kalau orang baik. Kenapa? Karena kalau dia bawa 100 biji, mohon maaf ya, buka puasa mungkin cuma 10 orang, paling sanggup dia makan 2 satu orang. 20 yang ada cuma dimakan, sisanya 80. Itu pengurus masjid tahu ini kalau dibuang nggak mungkin, dibawa pulang juga enggak, dosa ini. Disimpan di masjid. Nanti habis taraweh, witir, duduk balik lagi, ada Pak Imam, ada Pak Kecil, ada penceramah, ada Bilal, ada tokoh-tokoh masyarakat, ada berapa orang, dikeluarkan lagi kue pai tadi dengan minum tadi. Udah makan lagi, ada 20 orang, masing-masing 2 juga lah. Berarti 40, tadi 20 waktu buka, 40 waktu habis sholat tarawih, sisanya masih ada 40, dibuang? Enggak, ada anak-anak tadarus, ditaruh lagi dimakan habis sama anak tadarus. Coba hitung berapa pahalanya? 10 orang yang berbuka, ya kan, 20 orang yang tadi habis sholat isya, tarawih dan witir, ditambah dengan anak-anak yang tadarus, 100 potong yang kita bawa kue yang enak tadi, dinikmati, dimakan oleh orang-orang yang sedang beribadah, berapa banyak pahalanya. Tapi coba kalau kita pelit, ayah ini disuruh bawa nih kue sama Kepler, kemana bawa kue? Ke masjid. Untuk apa? Untuk orang buka puasa. Ada yang buka puasa di masjid? Iya. Emang istrinya nggak masak di rumah, kok buka puasa di masjid? Nggak tahu, pokoknya Kepler suruh bawa tuh. Jadi kayak mana ya? Beli apa? Alah, beli bakwan aja, nggak usah pakai udang. Bakwan nggak pakai udang, apa enaknya? 10 biji kita beli, dimakan pun enggak. 1 dimakan udah langsung kayak mana rasanya? Nggak enak. Itu yang lain nggak akan makan. Begitu kita sholat isya tarawih, kita tengok, adanya 9 biji lagi, berarti nggak dimakan. Ngapain juga suruh bawa? Waktu sholat subuh kita tengok masih ada juga, mubazir aja saya bawa. Coba kalau dibawa kue yang enak, nggak mungkin nggak habis. Orang Arab terbalik, dia udah punya lapak, udah punya stok, bahkan untuk supaya orang lain bisa dapat, dia nggak cari sendiri, dia kerahkan agen-agennya, dia bayar. Tolong kamu cari 1 orang kamu bisa dapatin 10 real kamu saya kasih. Ini semangat kali agen-agen nih. Haji, ayo. Kalau mau dia pegang, dia seret itu. Kenapa dia pegang, dia seret? Takut nih haji nih tertarik dengan hidangan yang lain. Dia bawa sampai ujung sana. Kalau orang Arab begitu diseret, nunduk aja. Malu dia terima sedekah. Orang kita enggak, tengok kanan kiri, mana yang bisa dipenuhi lagi nih, ya kan? Begitu dikasih duduk, ini zam-zam, ini kurma, ini roti, ini nasi, ini amplop dikasih. Begitu dibuka 100 real, tergantung orang kayanya lah, sama kayak kita sedekah juga. Orang kaya kan isinya banyak. Ini orang kaya nih 100 real, orang Arab udah duduk aja, duduk. Malu kali dia terima sedekah. Orang kita enggak, udah boleh pulang. Rupanya bukan pulang, pindah ke sana, ada lagi satu lagi di sana. Makanya sekali bawa banyak. Nggak percaya, coba tengok orang kita kalau ada bantuan. Mari. Kan 5 dia bawa tuh. Begitu ketemu sama orang, udah ambil belum? Coba sedikit, masih ada tuh. Nanti habis, cepat. Begitu ketemu kayak mana? Udah habis, telat kali ya. Ku 5 dapat. Gara-gara dia dapat 5, orang lain nggak kebagian. Coba kalau masing-masing 1, pasti dapat semuanya. Nah, orang kita kadang-kala serakah. Nah, ini yang terjadi. Makanya sedekah ini tidak bisa jadi patokan. Belum tentu orang yang paling kaya mau bersedekah. Walaupun sedekah itu konsepnya mau dan mampu, ya kan? Kalau orang mau, kemudian ada kemampuan. Orang ada yang mampu tapi nggak mau, nggak akan sampai sedekahnya. Orang yang mampu tapi mau, dapat. Orang yang nggak mampu tapi mau, bisa juga. Konsepnya mau, mampu. Besar kecilnya itu urusan belakangan. Nah, sedekah inilah yang nantinya justru akan menghidupkan kita dalam kematian. Kenapa saya katakan begitu? Karena orang mati ketika ditanya balik, kalau seandainya kamu mau hidup, apa yang kamu mau lakukan? Ternyata dia bukan mau sholat, bukan dia mau puasa, bukan dia mau tilawah Quran, tapi dia ingin bersedekah.
Jadi kalau sedekah, paksakan. Pastikan di kantong tuh kalau kita mau ke masjid itu adalah duit. Tabung amal itu bukan disuruh geser, disuruh isi. Orang kita kan nggak geser, udah ujung sana sebentar aja. Isi nggak, cepat kali geser. Harusnya cepat kali isi. Nah, nggak usah takut-takut kalau sedekah. Makanya saya selalu kasih nasihat, kalau mau pergi ke masjid, pastikan di kantong itu cuma ada satu duit, jangan banyak kali. Karena kalau banyak kali bimbang kita. Lama tangan di kantong, rupanya ngeraba. Ini agak bagus ini, mulus kali ini pasti 100 nih, jangan dulu nih. Ini agak kasar, ini 50 nih. Besok aja lah. Nah, ini 20, lain kali. Nah, ini 10.000. Kapan-kapan? Ini 5.000, 2.000. Begitu terasa kasarnya, bukan begitu dibuka 1.000. Mulut celengan tuh kecil. Begitu dicolok nyangkut pula yang 1.000 tuh. Udah diketok-ketok enggak jatuh, dicolok-colok enggak bisa juga. Akhirnya ditahan. Anak muda di sebelah udah sibuk, "Pak, geser, Pak. Bentar, Nak. Pak, geser, bentar." Anak muda ini ngomong sama kawannya, "Bapak itu 1.000 aja ditahan." "Bapak mana?" "Orang Baitul Mal." Bapak ini kan gak enak, masa orang Baitul Mal 1.000. Diambilnya uang 100.000, dia lipat 4, dia colok langsung dalam celengan. Anak muda ini istighfar, astagfirullahaladzim. Kata kawannya, "Kenapa?" "Bapak tuh rupanya yang 1.000 pancingan." Jadi yang berapa? 100.000. Mana mungkin orang Baitul Mal 1.000? Enggak aja orang tuh ngurusin uang orang. Si bapak tadi begitu dicoloknya uang 100.000, uang 1.000 jatuh, ditarik balik yang 100.000, masukin kantong, baru digeser. Rupanya uang 100.000 untuk colok aja. Tapi bapak itu udah nggak di Baitul Mal lagi, sekarang udah dipindah tempat lain ya. Sekarang udah nggak lagi dia. Nah, makanya Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah tidak ada hubungannya dengan kekayaan. Karena orang kaya yang pelit banyak, orang kaya yang tidak mau berbagi banyak, orang kaya yang tidak mau bersedekah banyak. Kalau orang kaya semuanya bersedekah, saya yakin dan percaya tidak ada orang miskin di Aceh ini. Kalau semua orang mampu, mau jujur dia membayarkan, mengeluarkan zakat malnya, tidak ada orang yang akan menerima zakat. Zaman seperti dulu masa Umar bin Abdul Aziz. Tapi hari ini kan tidak. Pajaknya aja dia berani steal, apalagi yang ini nggak ada hukuman. Karena orang kita nggak sadar kalau itu rezeki. Ini mohon maaf, saya sering bilang itu rezeki itu konsepnya cuma dua. Ada satu, yang pertama rezeki orang yang Allah titip sama kita. Yang kedua rezeki kita yang dititip sama orang. Nah, konsepnya kita mau ambil yang mana nih? Kalau kita mau rezeki orang yang dititip sama kita, tugas kita untuk berbagi. Datang tetangga, "Bang, pinjam uang lah 200.000. Untuk apa?" "Anak sakit, nggak ada uang untuk beli obat." Oh, kita tahu dia memang kehidupannya. Udah kasih ya, ini uang 200.000 pakai untuk beli obat anak, nggak usah pinjam. "Aduh Bang, nggak enak." "Nggak apa-apa, nggak enak, nggak usah pinjam, pakai aja. Entah kapan-kapan nanti kamu punya rezeki lebih, kamu bantu orang lain. Sekarang saya yang bantu kamu." Kenapa kita niatnya begitu? Karena memang rezeki dia Allah titip sama kita. Nah, yang luar biasanya ketika kita sadar ini, ternyata ada kalanya pintu langit terbuka itu bukan karena hebatnya doa kita, bukan karena makbulnya doa kita, bukan. Ada doa orang-orang yang pernah kita tolong, justru doa dia tuh tulus sekali, ikhlas sekali dia berdoa untuk kita. Itu yang bikin pintu langit terbuka, makanya rezeki kita lancar. Kita belanja sayur sama nyak-nyak tuh. Begitu kita tanya, "Nyak, berapa kangkung satu ikatnya?" "Aduh Nak, kalau satu ikat 1.000 Nak, kalau dua ambillah 1.500. Kalau semua berapanya?" "Kalau semua ini 8.000 Nak, udah semua aja Nyak." Kita nggak butuh kangkung tuh, cuman mau kita kasih makan sama kelinci aja. Di kolam mungkin ada ikan gurame atau ikan mujair, taruh kangkung tuh. Niat kita nggak ada, cuman untuk bantu Nyak tuh aja. Begitu kita kasih 20.000, "Aduh Nak, nggak ada uang balik, ini baru pertama nih lah Nak nih beli." "Udah Nyak, nggak usah baliknya, ambil aja untuk Nyak." Itu doanya, "Ya Allah, mudah-mudahan lancar rezekinya, mudah urusannya, bahagia keluarganya." Cuma 12.000 nya kita kasih lebih. Doanya banyak kali. Nyak tuh jam 3 udah bangun dia, mau pergi jualan. Sebelum pergi dia sholat tahajud dulu. Doanya cuma satu, "Ya Allah, jumpakan hamba dengan bapak yang kemarin." Kita waktu ke kamar mandi terpleset pula kita. Refleks, tangan kanan pegang dinding, tangan kiri pegang bak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, hampir kejedut. Kalau enggak udah masuk rumah sakit.
Pagi ketemu lagi balik sama Nyak tuh. Nyak apa kabar? Baik. Bapak gimana? Alhamdulillahnya tadi hampir jatuh saya di kamar mandi. Untung tangan kanan saya refleks pegang dinding, tangan kiri pegang bak. Nyak tuh cuma bilang, tuh kan doa aku tadi pagi itu. Nyak tuh doanya apa? Ya Allah jumpakan hamba kembali sama bapak tuh. Coba kalau kita pelitnya bukan main. Berapa kangkung satunya? 1.000 nak. Kalau 2 ambil 1.500. 1.003 boleh? Oh nggak bisa nak, alanya kan nggak pakai modal, cuma petik-petik aja di sawah. Ini udahlah 1.003, nggak bisa nak. Ya udah Nyak, kalau nggak bisa berarti nggak rezeki saya, nggak rezekinya, pergi dia. Nah, bolehlah ambil semua ini. Nah, berapa? Kalau semua berapa Nyak? 4.000. Kasih duit 5.000. Betul? 1.000 mana balik? 1.000 balik pun diminta. Nyak tuh doanya jam 3 pagi habis sholat tahajud. Ya Allah hindarkan hamba dari bapak tuh. Ke kamar mandi itu pleset, nggak sempet pegang dinding, nggak sempet pegang bak gede, bawa rumah sakit. Betul-betul nggak ketemu sama Nyak tuh, doanya tuh. Makanya hati-hati dengan doa mereka. Inilah rezeki. Rezekinya tuh memang Allah titipkan sama kita. Kalau kita nggak mau, Allah balik. Rezeki kita yang dititip sama orang. Tiap hari ketemu, ada rokok satu. Rokok. Itu orang kayak gitu tuh rezekinya memang dititip sama kita. Rokok. Makanya hati-hati sama yang suka minta-minta. Rokok satu itu pasti orang pelit itu. Jangan sampai rezeki kita dititip sama orang lah, malu kita minta pinjam. Tapi bagaimana caranya kita balik rezeki orang yang Allah titip sama kita? Otomatis harusnya bagaimana? Jangan malas untuk mengeluarkan rezeki orang tadi, sedekah. Jangan sampai pengurus masjid susah dengan uang sedekah kita. Karena uang tertua di dunia adanya di celengan masjid. Yang uang 1.000 tuh pengurus masjidnya ragu kali saking tuanya. Coba tengok asli enggak? Asli, coba tengok sekali lagi. Asli, coba tengok sekali lagi. Iya juga ya, palsu kayaknya uang nih. Uang 1.000 kan gambarnya Kapten Patimura. Saking tuanya, pedangnya udah nggak ada lagi. Coba kemana pedangnya itu? Makanya orang-orang kalau yang enggan bersedekah pasti yang terburuk yang dia kasih. Padahal sedekah itu paling bagus yang terbaik. Ya kan? Wa yamna'unal ma'un. Kan begitu kita memberikan sesuatu itu yang terbaik. Bukan pakaian bekas, tapi pakaian layak pakai. Kadang-kala mohon maaf ya, ketika kita kasih, itu orang di kampung aja orang kena bencana, baju yang dikasih kita kasih aja nggak pakainya dia. Macam mana mau dipakai? Sini bolong, sini luntur, sini koyak. Akhirnya diambil juga untuk apa? Kain lap. Alhamdulillah udah lama kain lap nggak bisa ganti. Tapi coba kalau kita kasih memang yang betul-betul bagus. Lemari kita kadang-kala kalau kita buka banyak kali baju yang nggak bisa dipakai dan nggak mau kita pakai. Yang lucunya kalau untuk dipakai semuanya nggak ada yang pas. Kalau untuk disedekahkan semuanya masih bagus. Ya kan? Kalau dipakai, alah ini udah tua kali ini, nggak cocok lagi dia nih kalau zaman sekarang. Yang ini udah sempit. Yang ini kan udah nggak pas lagi lah pokoknya. Udah sedekahin aja. Jangan, ini kan masih baru nih. Ini waktu gaji pertama nih dapatnya nih. Gaji pertama pun disimpan. Itu kerja ada 20 tahun yang lalu. Coba kalau disedekahkan sama kita nggak ada manfaatnya, sama orang begitu banyak manfaatnya. Dia pakai untuk sembahyang, dia pakai untuk kepengajian, dia pakai untuk acara-acara resmi, acara penting. Dia dapat pahala, kita yang mau bersedekah juga dapat pahala. Nah, Ramadan adalah bulan bersedekah. Jangan sampai kita menjadi orang yang tertinggal dengan sedekah-sedekah kita. Jangan sampai kita orang yang nanti ketika dicatat menyesal. Ya Allah, kan ada tuh. Andai kata yang baru, andai kata yang banyak, andai kata yang bagus. Menyesalnya itu biasanya nanti setelah tiada. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbagi rezeki di bulan Ramadan itu enggak hanya dalam bentuk uang. Kita bisa berbagi makanan, atau katakanlah di masjidnya kalau habis sholat orang-orang kehausan nggak ada yang taruh air, beli air mineral 1 kotak taruh di situ. Siapapun yang bisa merasakan nikmatnya air mineral tadi dan dia bisa bertambah khusyuk ibadahnya, sebanyak itulah pahala yang akan Allah berikan kepada kita. 1 kotak kayaknya nggak cukup, 2 kotak berapa sih duit 2 kotak itu? Jangan tiap hari, mungkin berat, seminggu sekali. Mungkin jangan satu masjid, ada beberapa masjid. Ini yang justru nanti akan membuat kita nggak sadar. Ketika dibangkitkan oleh Allah nanti kita bingung, kayaknya saya sholat malam nggak pernah lah, kayaknya saya baca Quran nggak khatam, kayaknya saya sholat sunat sedikit sekali, kok pahalanya banyak. Nah, inilah yang kita nggak pernah tahu.
Karena orang menuntut ilmu pahalanya cuma dari menuntut ilmu. Orang berperang pahalanya cuma dari berperang. Tapi orang bersedekah, orang menuntut ilmu dia dapat pahala karena dia bisa bersedekah sehingga orang tuh punya kitab, bisa beli kitab, bisa menuntut ilmu. Orang berperang dia punya senjata untuk bisa itu. Orang sholat masjid enak karena dia ada sedekah. Hari ini kalau sholat di Banda Aceh, masjidnya nggak pakai AC, saya yakin nggak sanggup sholat pasti. Panasnya bukan main. Itu ternyata kalau dia kan Bapak Ibu ini kita akan pasang AC. Orang kaya udah Ustaz saya satu. Ini kapan dilelang sini AC-nya? Cuma satu nih. Kurang sih. Berarti kita lelang AC. Jangan saya pegawai sinilah, masa saya. Sekarang masjid-masjid itu dingin kali. Akhirnya karena dingin nggak sanggup lagi pakai ini. Ustaz, dingin kali Ustaz, nggak sanggup Ustaz. Pasang karpet lah. Begitu udah ada dingin, udah ada karpet, masih ada juga usul. Memang orang kita nggak pernah puas, nafsu. Ustaz, ini kan udah dingin nih, karpet udah empuk. Kalau bisa tambah lagi lah Ustaz. Apa? Kasur Palembang sama bantal Ustaz. Kita bingung, ini orang ke masjid mau tidur apa mau sembahyang dia. Tapi itulah kondisi hari ini. Dan kalau dibuka keran itu, saya yakin dan percaya Masjid Jogokarian itu dengan masjid yang kecil, kampung, nggak akan mungkin terdeteksi kita bisa satu hari 350 juta. Tapi mereka bisa mengelola dana untuk buka puasa di 2 miliar. Mereka setiap hari 3.000 porsi. Butuh duit 980 juta. Begitu dibuka lelang terkumpul duit 2 miliar. Apa kata Ustaz Jazir ASP ketika ditanya, Ustaz ini lebihnya kayak mana kita tabung? Orang sedekah untuk buka puasa, bukan untuk ditabung. Jadi lebihnya kayak mana? Coba tanya masjid sana, ada buka puasa enggak? Enggak ada Ustaz, enggak ada duit, kasih mereka, kasih 50 juta sana. Masjid sana enggak ada juga Ustaz, kasih 50 juta. Akhirnya yang 1,20 juta tadi itu, 1 miliar 20 juta tadi itu semuanya habis dibagi ke masjid-masjid sekitar. Bukan ditabung. Ini kalau seandainya amanah seperti ini, maka saya katakan tadi dalam satu hari terkumpul duit 350 juta untuk bikin pesawat. Bikin kapal selam. Kapal selam buatan PT PAL itu 1,7 triliun. Kalau yang buatan Jerman yang terbaru sekarang ini 4,7, hampir 5 triliun. Kata saja ASP, insya Allah ini akan tercapai. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan bilang tidak mungkin. Kalau mau semuanya bisa. Kalau ada tekad semuanya mudah. Ramadan ini semuanya mungkin saja bisa terjadi kalau kita mau. Jangan sibuk dengan waktu luang, tapi luangkan waktu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salah satunya adalah dengan bersedekah. Dan ini mohon maaf, ini kan acara-acara ikat. Saya bukan ikat, saya ikut. Ya, saya ikut orang ikat. Nanti sangkanya saya orang alumni Timur Tengah. Tapi saya dapat informasi dari Ustaz Rauli, katanya pengurus musola ini orang Timur Tengah juga saya. 2 orang malah. Satu Aceh Timur, satu Aceh Tengah. Jadi Timur Tengah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.